Baik, berikut ini kita akan membahas tentang notasi sigma ya. Biar lebih mudah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, kita lihat di sini ya, ini adalah notasi sigma yang ditunjuk dengan panah ya, seperti ini. Lalu kemudian I ini adalah lambang dari suku awalnya sampai suku akhir ya. Jadi kalau I sama dengan 1, kemudian di atas tanda sigma ini adalah 5, maka ini artinya I-nya dari 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Jadi ini artinya adalah 2-nya dijumlahkan sebanyak 5 kali ya. Jadi ini 2 yang pertama ya. Kita lihat di sini, ini adalah 2 yang pertama ya. Dan ini adalah 2 yang kedua, 2 yang ketiga, 2 yang keempat, 2 yang kelima. Maka dia merupakan 2-nya ada sebanyak 5 kali, maka dia hasilnya adalah 10. Demikian juga 3, ini adalah 3 yang pertama, 3 yang kedua, 3 yang ketiga, 3 yang keempat, 3 yang kelima, dan 3 yang keenam. Maka 3-nya ada sebanyak 6 kali, sehingga jumlahnya adalah 18 karena I-nya dimulai dari 1 sampai 6. Ya. Dan kemudian kita lihat lagi di sini untuk contoh 2-nya. Ini bentuk yang mengandung X. Ya. Maka kita lihat di sini. Misalkan X1-nya sama dengan 1, ini diberikan dari soal ya. Lalu X2-nya sama dengan 3, X3-nya sama dengan 4, X4-nya sama dengan 5, X5-nya sama dengan 8, dan X6-nya sama dengan 10. Ini diberikan dari soal ya. Maka nah, XI ini adalah X yang ke-1 ditambah dengan X yang kedua, X yang ketiga, X yang keempat, X yang kelima, ya. Berarti ini contoh soalnya salah. Berarti ini adalah cuma sampai X yang kelima. Ya, karena ininya 5 nih. I terakhirnya 5. Ya, nah lihat. Di buku bisa aja salah tuh. Jadi kalian harus paham dan mengerti. Maka kita lihat X1-nya 1, X2-nya 3, X3-nya 4, X4-nya 5, ya, dan X5-nya 8. X10 nggak termasuk karena I-nya cuma sampai 5 kita coret. Berarti ini adalah 5 tambah 8, 13. Ya, tambah 8. Jadi 21. Ya, oke, berarti 31 berkurang 10 sama dengan 21. Ya, sesuai. Oke, nanti kalian tetap hitung lagi ya, siapa tahu apa kurang teliti. Nah, demikian juga ini ya. Kalau ini benar sampai 6 ya, maka kita lihat awalnya 1 berurutan terus 4, 5, 6 ya, sesuai dengan I terakhir yang diminta pada sigmanya. Coba lihat di sini. Suku yang dijumlah-jumlahkan memenuhi pola 2xi. Ya, maka ini lihat nih ada 2-nya. Ada 2, ada 2, ada 2, ada 2 begitu, ya. Nah, maka ini 2 dikalikan X yang pertama. X yang pertama lihat ke sini, ya. Oke, tambah X yang kedua. X yang kedua lihat ke sini, oh nilainya 3 tuh. Ya. Ya, pakai ini. Stabilo nih. Highlighter, oke ini. Oke, demikian seterusnya. Maka kita akan punya ini adalah 2 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 16 tambah 20 sama dengan 62. Ya, atau
Kan ini udah ada 2 semua, yang ngapain juga dijumlahin satu-satu. Ini 2. Tadi kan kita udah tahu itu 31 kan? Ya kan? Atau ini 2 dikalikan 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 10. Ya. Maka 2 kali 31 sama dengan, oke, ini adalah 62. Ya, jadi kemampuan menghitungnya ya itu harus kalian gunakan. Apakah perlu menggunakan sifat asosiatif, distributif pada penjumlahan perkalian? Silahkan, di SD kakak sudah belajar semua. Nah, ini juga demikian. Ya, untuk I sama dengan 1 sampai 6, X I kuadrat sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat tambah X4 kuadrat dan seterusnya. Cek terakhirnya. Ya, matching apa enggak tuh? Ini 6 dan ini harus 6. Awalnya I-nya 1, ini harus 1. Ya. Nah, maka hasil penjumlahannya adalah 215. Kakak harus berpikir dan mencoba ya. Apakah ini 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 10 kuadrat itu apakah sama dengan, ini pertanyaan ya, sama dengan 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 10 baru dikuadratkan. Apakah sama? Ya, harus berpikir seperti itu. Nah, kemudian contoh ketiganya ya, di sini kalian perhatikan, masukkan ini I-nya 1 ya sampai 4 ya. Di mana, nah perhatikan di sini ya bedanya antara contoh 2 dengan contoh 3. Lihat, kalau ini I-nya itu sebagai indeks ya. Ini lihat bedanya. Ini I-nya sebagai indeks. Ya, maka yang kita lihat dimasukkan ke sini, ini adalah nilai XI atau ini adalah X pertama, nilainya 1. Tapi kalau yang ketiga ini, I-nya itu sebagai ya suku ya dari pola di dalam sigma ini yang dijumlahkan ya. Maka lihat I-nya itu bukan indeks ya. Ini besar, kalau ini lihat I-nya indeks kecil ya. Nah, maka ketika I sama dengan 1, I-nya 1 langsung dihitung, masukkan 1. Jadi tidak perlu lagi soal pemisalan ini. Ya. Ini bahan soalnya nih. Kalau ini langsung I-nya 1 ganti aja 1. Tambahin 5, kuadratkan sesuai dengan pola. Ya. Perhatikan baik-baik dan ini dihitung ya apakah bersesuaian atau tidak hasilnya dengan perhitungannya. Ya. Demikian, terima kasih.